Lama tak muncul di layar kaca, Adinda Azani mendadak masuk daftar DPO, alias daftar pencarian orang atas tindak pidana pembunuhan dan penculikan. Apa yang terjadi dengan Adinda Azani? Entahlah, yang jelas ketika tim Hotshot berusaha menemui Adinda, tim Hotshot justru melihat Adinda bersama dengan Fauzan Nasrul di lokasi syuting. Cuma lebih ke intrik aja. Kesannya tuh dia punya sesuatu dalam dirinya, sebenarnya enggak, dia tuh cuman kayak kehilangan jati dirinya semenjak drama itu terjadi gitu. Ya, drama hidup kini sedang mengguncang Adinda Azani sejak memutuskan menerima peran sebagai Elnara dalam sinetron terbaru SCTV yang berjudul Suster L. Gara-garanya, kisah hidup Suster L yang tak putus dihempas drama hidup yang menguras emosi dan air mata. Terutama ketika tersangkut cinta dengan Fauzan Nasrul yang berperan sebagai Dr. Devan hingga terseret cinta yang bersegi. Ini karakternya tadinya adalah sosok yang dibilang ceria banget, enggak, dia kan anak yatim piatu, tinggal bersama kakaknya doang, yang akhirnya kakaknya nikah dan akhirnya dia ikut ke keluarga suami kakaknya. Terus disitulah mulai semua cerita Suster L berawal gitu. Ya gitu. Yang tadinya ceria tiba-tiba kena masalah dalam hidupnya, semuanya berubah. Disitulah awal mulai Suster L. Terus semua karakternya tuh kuat, pas ngebanya kuat semua karakternya. Terus kayak seru gitu loh, ada intrik di dalamnya tuh. Ini punya masalah ini ternyata gini. Jadi kayak konfliknya cukup seru dan cerita tentang judulnya Suster L, berarti kan ada kesangkutannya dengan kesehatan. Lagi sekarang lagi pandemi. Corona, pandemi, kayak relate aja gitu kan. Ada dokter, lebih ke situ sih, lebih ke relate. Terus ceritanya bagus. Uniknya, demi peran di sinetron Suster L, baik Adinda maupun Fauzan jadi mendadak harus banting setir. Bagaimana tidak? Jika Adinda mendadak harus mengerti bagaimana peran seorang suster, maka lain halnya dengan Fauzan. Terbiasa bermain FTV dengan genre komedi romantis, maka menjadi Dr. Devan dalam sinetron Suster L menjadi peran serius pertama yang harus dijalani Fauzan. Tak heran jika Fauzan pun mendadak serius mempelajari praktek medis. Aku biasa main komedi, tiba-tiba suruh main serius. Terus kayak tentang dokter lagi kan, ini agak riskan kan soalnya profesi gitu. Jadi kayak banyak nih hal-hal yang aku temuin, hal baru lah yang aku temuin. Oh ini gini loh, oh dokter gini, cara nanganin gini. Ketika dia bersikap sama Nara pun kayak gimana gitu, ataupun sama nanti siapa cowok lain atau gimana gitu kan, ada beda-beda gitu. Kalau chemistry kita satu sama lain tuh itu udah kan udah nyatu lah gitu. Cuman kayak lebih ke pendalaman karakter masing-masing aja. Karena kan biar beda kan. Kesulitannya mungkin ada nggak waktu pendalaman karakter sendiri? Jelas. Pasti apalagi sih. saya. Kan ada sudut pandang sutradara sama pemain kan beda. Jadi gimana caranya untuk menyatukan itu? Iya sih, pasti observasi juga. Tapi ya karena dibantu sama sutradara, jadi logika tentang kedokteran sama perawatan, perawat tuh lebih dikasih tahu sih. Kadang kan kita juga ngeblank, tuh logikanya gini. Oh iya. Jadi lama-lama belajar gitu. Sama ini sih, kalau aku banyak nonton kayak film tentang kesehatan gitu, kayak kedokteran gitu. Tak jauh dari Fauzan Nasrul dan Adinda Azani, artis muda Lafiki Nicholas juga tak kalah banting setir gara-gara perannya sebagai Felix dalam sinetron Suster L. Ya, memerankan Felix yang lumpuh dan berjalan dengan menggunakan kursi roda, Lafiki harus banyak menggulirkan ledakan emosi saat syuting. Tapi atas nama profesionalitas kerja, Lafiki pun menjalani semuanya dengan serius, menambahkan bumbu drama di sinetron Suster L yang syarat akan lika-liku yang mampu menguras emosi penonton. Diceritakan di episode awal, Felix itu balik dari kuliah dari Singapura, dia sudah lumpuh. Jadi menggunakan kursi roda. Felix ini lumayan anaknya ketika dia punya sisi yang emosional, dia meledak-ledak. Jadi kalau marah tuh meledak-meledak. Nah itu kadang pas berakting lumayan makan energi sih. Baca hipnosisnya aja tuh udah merinding gitu. Jadi wah ini keren ya, udah ada visualnya. Kita bayangin kan pas baca, wah ini keren, ini harus ikut ini project ini. Satu sisi ini kan ceritanya berbeda nih. Ini ceritanya dibanding sinetron lain, ini menurut saya sesuatu yang fresh. Ini menceritakan tentang konflik keluarga yang benar-benar rumit ya kan. Terus lebih dark juga tentang kisah-kisah, ada balas dendam, tentang pembunuhan,
Kok lebih gelap sih kalau yang ini. Buat semuanya jangan lupa saksikan sinetron Suster L tanggal 17 Januari setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang hanya di SCTV. Saksikan Suster L segera di SCTV. Pokoknya nantikan, saksikan dan terus saksikan. Jangan lupa nonton. Osman, dia saksi. Habisin dia. Pelaku pembunuhan sepasang suami istri bernama Ferdi dan Resti sampai saat ini masih belum ditemukan. Berikut kita lihat liputan. Yang masih menjadi tersangka adalah Nara, adiknya Resti. Mungkin terjadi perselisihan dan habisi kakak kandungnya. Suster baru itu, bukannya mirip sama Nara ya? Kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Kenapa mereka ada di sini?